Di balik visual yang menarik, ada para jagoan yang ngebantu Director of Photography dalam mewujudkan visi dari konsep visualnya. Siapa dia? Namanya asisten kamera. Buat kerabat semua yang tertarik nih di dunia perkameraan, atau kamu yang pengen tahu aja, yuk coba kita belajar bareng. Di video ini aku bakal ngebahas 5 pelajaran yang aku dapat sebagai asisten kamera. Nah, sebelum masuk ke 5 poin tersebut, aku mau ngejelasin dulu nih, asisten kamera itu tugasnya ngapain sih? Tugas asisten kamera itu banyak banget. Bisa jadi video khusus sih, karena saking banyaknya ya buat dibedah. Tapi kalau penasaran, boleh tulis di kolom komentar ya. Singkatnya, tugas asisten kamera itu ya berarti ngebantu head of departemennya, yang berarti director of photography. Ngebantu apa nih? Khususnya ngebantu di perihal teknis perkameraan tentunya. Nah, beberapa minggu lalu aku dapat kesempatan buat ngebantu seniorku di kampus untuk jadi asisten kamera 2 di tugas akhir film pendeknya. Dan ada banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil sebagai asisten kamera dari project tersebut. Penasaran kan apa aja? Nah, tapi sebelum mulai aku mau ngucapin halo dan selamat datang buat teman-teman semua yang baru join. Aku Bang Wan, kurator dari Creative Film School. Di channel ini kita ngebahas semua hal tentang film dan videografi. Jadi buat kamu yang tertarik, penasaran, dan pengen belajar, yuk join dengan klik tombol subscribe ya. Aku juga ajak kalian buat join komunitas kita di Discord Kreatif. Karena di sana kalian bakal ketemu sama ratusan kerabat se-Indonesia buat belajar bareng dan diskusi bareng. Dan setiap minggunya kita bakal ada event menarik. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, lanjut. Yang pertama, paham teknis biar kerja lebih efektif. Sebagai asisten kamera, kita harus paham dulu nih sebelum syuting alat apa yang mau kita pakai. Tugas kita berarti harus pelajari nih sistem dari kameranya kayak gimana. Pilihan menunya kayak apa. Terus pahamin spesifikasi dan berbagai menu dari kameranya. Contohnya kayak ganti format video dari 1080 ke 4K misalnya. Terus udah gitu ganti exposure, terus ganti log profile, ganti FPS dan lain-lain. Nah, ini sebenarnya underrated sih. Kita sering lupa, tapi dengan kita pahamin dan hafal menunya, itu bakal lebih mempercepat kerja kita. Terus jangan lupa buat pahamin SOP-nya ya. Coba ditonton dulu video tutorial yang ada di YouTube ataupun baca-baca di artikel dan forum, karena kita harus paham dulu nih apa aja teknis yang harus kita pahamin dari kamera ataupun alat lain yang bakal kita pakai untuk syuting. Kalau bisa sih dicoba ya pas lagi test cam, biar nanti pas lagi syuting kita nggak ada kendala lagi. Dan coba dipahami plus sama minusnya dari alat tersebut. Contohnya nih, kayak berapa lama kamera yang kamu pakai nanti bisa ngerekam, overheating atau enggak. Terus ISO-nya bisa di-push berapa kalau misalnya di setting low light, dan berbagai hal teknis lain yang harus kamu pahamin biar pas lagi syuting kamu nggak kerepotan. Poin nomor 2, selalu standby buat bantu DP. Kita sebagai asisten kamera ya, khususnya aku sebagai asisten kamera 2 kemarin, berarti harus selalu standby di dekat asisten kamera 1 dan director of photography. Syuting itu kan perpindahannya cepet banget ya, ganti scene, ganti tempat, kita juga dikejar waktu. Kalau misalnya kita terlalu jauh, nanti workflow kerjanya bakal lebih lama dan nggak efektif. Jadi kita harus selalu siap buat pindahin tripod, jaga kamera kita, jaga lensa kita supaya aman dan nyaman. Jadi intinya selalu siap lah gimana pun kondisi kita. Nomor 3, pahamin SOP dan safety dari alat kalian. Poin ini sebenarnya udah aku bahas di poin pertama ya, tapi harus aku lebih jelasin di sini karena ini tuh penting banget dan kita sering lupa. Pengalaman aku kemarin ternyata ada banyak banget hal yang aku luput dan bikin efektivitas kerja dari syuting itu workflow-nya terhambat, terutama di safety dan SOP kamera. Ternyata ada banyak banget cara yang aku baru tahu, kayak gimana cara megang kamera, cara ganti lensa, safety-nya seperti apa, workflow-nya seperti apa, terus apa yang harus kita lakuin kalau lagi ganti kamera dan segala macam. Intinya ada banyak hal yang harus kita lakuin saat kamera itu lagi nggak di roll kayak gitu, ataupun persiapan untuk sebelum roll ataupun setelah pengambilan gambar. Kayaknya poin ini bakal aku bahas di video yang lain deh, karena SOP dan safety-nya nih harus dipraktekin dan lebih detail. Kalau misalnya mau, tulis di komen ya. Poin nomor 4, jaga alat kalian dengan aman dan rapih. Aku udah sempet mention sebelumnya kalau misalnya syuting itu pergerakannya cepet banget, kita dikejar waktu, perpindahan scene-nya juga bisa jadi cepet. Kita dari tempat A ke tempat B itu kan speednya cepet biasanya. Karena geraknya cepet, kita harus bisa mastiin alat-alat kita itu aman dan rapih. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri, kamera dan alat-alat lainnya itu biasanya kita sewa dan harganya tuh nggak murah ya, tahu sendiri lah ya. Nggak mau kan ganti rugi sama alat yang kalian sendiri bahkan nggak punya. Harus rapi supaya kerjanya lebih efektif. Kemarin aku sempat kena teguran nih karena syutingnya perlu cepet, perlu ganti lens
lens filter, tapi karena aku naruh di tempatnya itu kurang rapih, jadinya ngehambat waktu produksi. Tapi ya lesson learn, dan aku belajar dari kesalahan aku, jadinya aku tahu gimana caranya biar alat-alat kita aman dan rapih. Simple kayak baut-baut, filter, terus baterai, dan segala macam aksesoris yang biasanya tuh kecil-kecil. Nah, hal-hal yang kayak gini tuh harus kalian rapihin biar kalau misalnya kita cari cepet, itu kita bisa tahu cepet dan bisa ambil barangnya lebih aman. Yang kelima, tetap tenang dan jangan panik. Jujur aku sampai sekarang ini masih ngerasa panik dan jadinya ngeganggu waktu produksi ya. Kita bisa panik, terutama aku ya, karena banyak hal sih. Mungkin nervous, mungkin karena tekanan juga, dan mungkin demam panggung juga. Tapi setelah aku sadarin ternyata itu tuh semua rasa itu tuh datangnya dari aku sendiri. Nah, kalau dari aku sendiri berarti bisa aku kontrol dong. Karena aku sendiri masih sering diingetin nih sama teman-teman buat tenang aja, jangan panik, cepet boleh, tapi jangan buru-buru. Nah, kalau udah panik kayak gitu biasanya aku bakal tarik nafas, kosongin pikiran, dan fokus sama solusi dibanding sama masalahnya. Dan aku coba ngeyakinin diri aku kalau misalnya aku bisa, terus perlahan jadi mulai lebih tenang. Jadi intinya jangan panik ya. Pengalaman aku syuting kemarin sebagai asisten kamera 2 itu ngebuka pemikiran aku, ngebuka pengetahuan aku yang ya khususnya tentang dunia persyutingan ya. Aku senang dan bersyukur banget ikut syuting kemarin sebagai asisten kamera 2 karena aku senang bisa ngebantuin dan bisa mengamati banyak orang pas lagi syuting kayak gimana, workflow-nya, SOP-nya, dan lain sebagainya. Yang bikin aku makin sadar kalau misalnya bikin film itu nggak cukup teori doang, tapi memang harus diseimbangin sama prakteknya. Nah, kalau dari kalian gimana? Coba dong sharing pengalaman syuting kalian, tulis di kolom komentar ya. Klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar Kerabat nggak ketinggalan sama video terbaru kita. Like, komen, dan share video ini kalau kalian ngerasa bermanfaat. Oh iya, jangan lupa buat follow Ruang Kreatif aka Instagram dan TikTok kita di @kreatifilmschool biar kalian makin jago bikin film. Dan jangan lupa buat join komunitas Discord Kreatif. Belajar bareng sama ratusan kerabat se-Indonesia. Link ada di deskripsi ya. Oke, di video yang ini kamu bakal belajar hal yang penting untuk